Apa itu prediksi? Diadu. Saya setuju. Prediksi itu. Omes sampai nangis-nangis, tahu kan Omes kan? Omes. Lu tahu dosa-dosa ya kan? Tahu. Maraton kan kemarin gue di Jepang. Anak gue kan nyemangatin kan. Terus pas gue udah finish, anak gue cuma ngomong gini, Papa finish. Papa nanti Al kalau udah gede mau maraton sama Papa ya. Papa tungguin Al udah gede ya. Allah. Wah anjir. Digituin aja gue kayak, aduh, berarti gue sehat nih. Wah, Iya. gue langsung hitung-hitung. Kalau orang mau meninggal tuh dia ngerasa nggak kalau dia mau meninggal? Tergantung. Kayak ada feeling-feeling gitu. Tergantung. Kan biasa ada banyak cerita-cerita gitu kan ya? Pernah sampai lu udah di titik hampir mati tuh. 3 kali. 3 kali. Ini bapak-bapak semua di sini. Ada Alfi dan juga ada Imam Darto. Gila, gue jarang-jarang nih ngobrol-ngobrol gini, saking gue nggak tahu mau bikin konten. Gue akhirnya minta ngobrol sama bapak-bapak. Iya. Gue pansos sama Imam, gue pansos sama Alfi. Sekarang ini karena gue seneng banget. Yang satu prediksi geng motor, yang satunya lagi bikers dakwah. Bikers dakwah. Gila, beda banget. Ini episode pertama nih? Ini pertama. Kenapa lo? Gue tahu kenapa lo mengundang kita berdua. Kenapa tuh? Karena teman-teman yang lain punya program buka, punya program sahur, ada stripping, kita doang yang kosong. Betul. Kagak juga. Hanya. Justru gue mengundang Ya. teman-teman yang Ya. jarang gue undang. Ya, gitu. Itu halus itu. Yang lain-lain kan udah orang juga udah kesel kali, udah bosen kali. Andre lagi. Desta lagi, ya Bosen. Desta. Ya. Ya kalau Desta beberapa kali aja dia kan suka sosok artis. Iya, dia yang pansos sama lu lah. Bukan, dia kagak mau kok di itu, iya. sosok itu. Oh, anti kamera dia. No gitu dia. Tapi lu bulan puasa pada ngapain sih? Gue pengen tahu deh. Lu puasa gak sih? Lu puasa? Salah. Saya aja tadi kesini kan sebelum kesini saya menunaikan Tarawih ibadah dulu. sholat tarawih memimpin anak-anak saya Di rumah? sebagai imam. Iya di rumah. Lu di rumah taraweh? Di rumah. Oh di rumah? Di rumah. Jadi imam? Iya. Gitu. Karena kalau misalnya ke masjid, kepisah tuh gua sama yang laki-laki ke masjid, yang perempuan di rumah karena bini gua kan masak gitu kan. Akhirnya supaya bareng-bareng di rumah dulu deh yang hari ketiga ini. Oh, Kalau kalau gimana? gue malam di base camp belum. Gue akhirin tarawih gue. Tarawihnya diakhirin. Sekaligus Qiyamul. Apa itu? Qiyamul tuh sholat malam. Sholat malam. Ya Allah, gue kalau sebelah lu berdua nginer ya. Gue taraweh aja. Kagak. Baru hari pertama doang, hari kedua. Nggak apa-apa. Apa-apa. Apa itu? Lu Sholat nggak tarawih kan gini. sunnah. Tarawih sunnah. Meskipun lu 2 rakaat nih, 2 rakaat tarawih, 1 witir kelar, udah Iya udah. aman. Iya juga sih, harusnya gue sempat-sempatin ya. Iya. Sesimpel itu. Kok gue Jangan cuma ngejar-ngejar dunia doang. Ih, kena ceramah sama Darto. jadi Apa kecil, sih? gue jadi kecil Mau hati. jadi apa? Dunia tuh mau apa mana? Kenapa dunia Nggak gitu ada ya? ujungnya. Allahu Akbar. Benar juga sih. Dan gue juga salut sama lu, biker dakwah tuh bagus. Apa itu prediksi? Diadu. Saya setuju. Prediksi itu kan Bapak di sana dong. Iya, emang. Tapi bedanya biker dakwah sama prediksi. Kalau prediksi ada kegiatan Ramadan nggak ada. Kemarin ke Australia. Ke Australia. Tapi nggak Ramadan dong. Ya itu kan di sebelum Ramadan kita. Justru menyambut bulan Ramadan kita ke Australia. Party. Ada apa di Australia Gi? Ada Pak, kanguru. Tapi seru ya. Kebersamaan naik motor itu memang. Nggak tahu juga sih. Saya coba bilang emang anggota presiden. Tapi kan seru lah. Seru. ada keseruannya. Betul. Kalau sama dakwah nih bedanya gimana nih? Kalau bikers dakwah, kalau prediksi kan seru-seruan. Mereka tuh mengambil story dari sahabat Nabi Nuaiman. Siapa? Nuaiman. Nuaiman. Nuaiman yang kita bahas. Iya. Nuaiman yang selalu membuat. Nuaiman. Beda dong. Beda, oke. Aduh, nggak gitu tuh. Nuaiman selalu membuat bahagia Nabi. Selalu membuat orang tertawa. Benar. Bahagia. Nah, itu prediksi. Hmm. Kalau bikers dakwah membuat orang bahagia, tapi kebanyakan ayo kita mikir bersama-sama ini Allah berikan untuk apa? Datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Makanya kalau orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. datang dari Allah kembali kepada Allah. Gitu, Vi. Kenapa gitu, Itu Pil? juga gue tahu, kalau itu gue juga tahu. Tapi biker dakwah tuh sampai katanya dia ngajar ikro. Lu bener nggak? Iya, benar. Gue ngajar Iqra, iya. Private. Gue ngajar Iqra door to door, yang pernah gue ajar private teman-teman kita ya.
Gue sebut gak ya? Ya nggak Ya nggak apa-apa. Oke, apa-apa. di rumahnya dia gue sebut. Iya. Fatir. Siapa? Fatir. Fatir Mukhtar. Wah, Fatir. Fatir. Nah, berarti buat belajar ilmu tuh nggak ada sama Gak ada batas usia. umurnya bener. Darto aja dong. Kasih tau tak? Belajar ikro. Enggak lah. Belum. Kita baru ntar mau ada acara kan di Bikers Iya. Dakwah. Kita mau ada acara di bulan puasa ini. Kasih tau tak? Diajak dong gua. Iya ada. Nih, ada dia namanya terapi Quran. Jadi kalau lo punya kegundah-gulanaan, kegelisahan, ada doanya, abis itu ntar buka Quran, set, ada jawabannya itu. Bener. Langsung Serius ini? Iya, bukan lagi. dia tanya Omes. Omes sampai nangis-nangis, lo tau kan Omes kan? Omes. Lo tau dosa-dosanya kan? Tahu. Karena gue sama dia sering bersama. Mau ngomongin orang nggak ada. Kalau nggak bersama bergantian. Iya bener. Emang bener sih kalau bulan Ramadan tuh biasanya setiap orang tuh setiap masuk bulan Ramadan pasti ada pendewasaan hikmah-hikmah yang terjadi. Betul. Lu ada nggak? Gua ada nih. Apa coba cerita dong? Gua tuh sekarang lagi di fase yang kan gue baru kehilangan nenek gue nih kemarin nih. Nenek gue nih, maksudnya baru tahun kemarin. Nenek gue tuh termasuk cucu kesayangan. Nenek gue tuh meninggal di kamar gue yang di Lebak Bulus. Jadi dia tuh Emang dia tidur di situ? dia pengennya itu waktu selama sakit di kamar lu? rumah gue dan di kamar gue. Terus nenek gue kan ya stroke, sakit, agak repot lah meninggalnya, maksudnya dalam keadaan Sakit. yang nggak bisa ngapa-ngapain. Terus itu tuh nenek gue, terus ibu gue tuh ngomong gini, nanti kalau misalnya dia kan ngeliatin ibunya terus ya, mamah gue tuh ngeliatin nenek gue terus di rumah tuh dia bilang gini, ya kalau misalnya nanti mama meninggal, semoga nggak kayak mami ya, nggak nyusahin semua. Gue tuh langsung diem tuh, terus nggak lama meninggal kan nenek gue. Pas nenek gue meninggal, terus pas gue ngeliat muka ibu gue tuh, wah, gue sampai langsung kayak flashback gitu kayak, ih, ini nenek gue meninggal, ibu gue tuh bukan ibu-ibu lagi, ibu gue tuh udah jadi nenek, yang gue udah punya cucu, udah begini. Terus gue ngeliat kayak, jadi kayak ketakutan gitu kayak, ih, aduh, berapa lama lagi ya, gue udah merasakan kayak gitu. Jadi setiap kali ini kayak mau masuk Ramadan, jadi setiap kali Ramadan ini, sekarang gue ngerasa, aduh, siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang datang, siapa yang pergi gitu. Ketemu lagi nggak sama Ramadan tahun depan? Iya, dan siapa di Ramadan, ya Allah ini, ada siapa nih abis Ramadan tahun depan, aduh, gue udah masuk di fase itu tuh. Keren, Masya Allah. Karena jarang orang punya rasa itu. Ingat mati. Iya, kata Nabi kan, akhirul dzikr hazimul ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kalau orang yang banyak ingat mati, maka dia persiapannya tinggi. Meskipun dengan kelalaiannya banyak gitu ya. Paling nggak apa, wah gue kencang di mana? Gue lemah di sholat nih, gue lemah di Quran, gue lemah di... Gue lemah di semuanya tuh disebutnya. Ya nggak apa-apa. Tapi sedekah kan lo kencang banget dia nih. Maksud gue itu. Iya. Maksud gue itu. Oh gue lemah di puasa nih, gue lemah di sholat, gimana ya? Oke, gue coba tidak lemah, gue coba bangkitin semua secara serentak, tapi ada yang gue kencengin nih. Ada yang satu yang digaspol. Iya, amal jariahnya apa? Puasanya seperti apa? Lo peduli sama fakir miskin seperti apa? Kayak begitu. Nanti off air gue jelasin, ada teman kita yang begitu kok. Siapa sih? Udah meninggal. Udah meninggal? Iya. Sebelum meninggal dia gaspol? Ya, berarti ntar kita ke situ nggak kan, masih lama. Iya masih lama. Jangan cepet-cepet gitu. Iya. Tapi gue tuh, aduh, jadi bukannya, aduh, ngerasa enggak, jadi cuman kayak, aduh ini Khawatir. Terus sekarang tuh ngerasa Khawatir doang. dan banyak hal. Terapi Quran yakin gue. Sejam tuh 100 juta, Vi. Ya ada. Tadi kan gope. Iya. Kalau kok Kan dia mau THR, cepet-cepet aja mah ada dia. Oh iya benar. Ntar gue gocap, lo gocap. Yang ada ini tambah banyak dosanya. Tapi buat informasi, Bikers Dakwah tidak memungut biaya spesial. Tuh, Bener. sama sekali nggak ada. Kalau mau bergabung Bikers Dakwah nggak pungut biaya? Nggak ada Lu mau pindah dari prediksi? Kayaknya iya dah, prediksi tai. Tapi itu yang terjadi sama gue, jadi apalagi sekarang ya mungkin ya kayak kita gitu ya, fase mungkin udah umur menuju, gue sih baru 37 mau 40 sih. Dan menuju ke sini ngeliat kayak anak gue, kayak kemarin nih, contoh hal kecil aja ya. Gue maraton nih. Maraton kan kemarin gue di Jepang. Anak gue kan nyemangatin kan. Terus pas gue udah finish, anak gue cuma ngomong gini, Papa finish. Papa nanti Al kalau udah gede mau maraton sama Papa ya. Papa tungguin Al udah gede ya. Allah. Wah, anjir. Digituin aja gue kayak, aduh,
berarti gue sehat nih. Wah, Iya. gue langsung hitung-hitung. Nyatu, dia aja berapa sekarang? Gue ngitung si Rafathar umur 9-10 tahun lah. Gue berarti dia kalau mau maraton aku 17 tahun, 7 tahun lagi. Iya kurang lebih 7-10 tahun lagi. Gue masih ada nggak ya? Sedangkan bokap gue meninggal di usia umur 47. Bokap gue meninggal di usia 47. Jadi gue tuh Masih muda banget tuh. iya, makanya hal-hal gitu tuh sekarang tuh ngebikin gue kayak Iya. Harus gitu, sehat, harus sehat. harus sehat. Itu banyak merubah gue yang emang kayak apa ya? Proses perjalanan itu dari situ. Mungkin gue nggak ada guru agama yang mental banget gitu atau enggak, tapi justru dari pengalaman sentilan-sentilan itu yang bikin gue Itu pembelajaran. Iya, jadi kan sekolah itu nggak mesti di sebuah ruangan. Sekolah itu sama siapa aja. Sama anak kecil, sama anak sendiri. Bahkan. kalau gimana sih tobatnya? Udah belum? Coy. Tapi anyway nih gue selipin nih. Lu jangan pernah putus doa lu pengen mati baik. Oh iya bener. Husnul Khotimah. Tapi Husnul. bener, itu mau Doanya gimana, Vi? bener. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Itu bahasa Arabnya. Udah doa simpel aja, ya Allah matikan hamba dalam keadaan baik. Kelar. Tapi udah 2 orang terjadi. Yang pertama almarhum bokap gue. Almarhum bokap gue udah bilang katanya gini waktu dulu. Pernah gue ngedenger di mobil padahal lagi bercanda-bercanda dulu waktu gue masih kecil. Papa nanti kalau mau meninggal nggak mau nyusahin banyak orang. Nanti papa meninggal aja. Pada ngomong gitu. Tapi dulu masih pada kecil. Beneran. Jadi pas hari itu bokap gue meninggal, jadi waktu itu tumben-tumbenan nganterin nyokap gue sih di Jakarta, mereka di Bandung, nganterin nyokap gue, terus sama nganterin adik gue ke rumah nenek, dititipin rumah nenek, terus tiba-tiba udah dia pulang nyuci mobil kesayangannya, tiba-tiba pas masuk meninggal, nggak ada siapa-siapa yang tahu. Nggak sakit nggak apa? Nggak ada sama sekali. Dan nenek gue juga sama, dia terakhir bilang gitu, mami kalau nanti udah tua mau sakit-sakitan, pokoknya maunya di rumahnya Raffi, gitu di rumah. Bener, meninggalnya di kamar gua. Bener itu yang sauternya dia gitu. Ya, mungkin itu kali Iya. Orang tuh kalau mau meninggal tuh kadang ada Iya. Karena kata guru gue, kata Sayyidul Habib Umar, setiap kita doa sesuatu, Allah sudah menyiapkan pengobulannya, tinggal nunggu waktunya. Jadi maka jangan lepas yang baik-baik gitu. Kalau orang mau meninggal tuh dia ngerasa nggak kalau dia mau meninggal? Tergantung. Kayak ada feeling gitu. Tergantung. Kan biasa ada banyak cerita-cerita gitu kan ya? beneran juga. Ya kan ada juga. kasih tanda-tanda apa? Ada. Tergantung. Makanya orang tinggal seperti apa. Apakah kalau orang soleh nih, kayak dia tahu dia pulang karena sudah melihat pandangannya ke depan ada apa gitu. Bokapnya teman gue, bukan jendela, bukan pintu, ada tamu. Nak, kamu sini katanya. Bapak pengen tidur di pangkuanmu. Meninggal. Nggak ada siapa-siapa? Ada meninggal. Wah, ada gue sih pernah sih ini, tapi percaya nggak percaya di Facebooker waktu dulu ya. Karena ada 2 nih teman gue yang udah pulang di Facebooker. Almarhum Olga sama almarhum Sapri. Iya. Ini percaya nggak percaya ini waktu Sapri meninggal, Bang Sapri meninggal. Itu benar-benar, itu kan emang Sapri kan yang pantun dia banget gitu. Iya. Dia udah sakit, udah ini. Tapi gue cukup dekat lah sama keluarganya lah. Tiba-tiba pas ini pas lagi di panggung, nih. Terus tiba-tiba gue kayak ngeliat di ujung kok kayak ada si Bang Sapri gitu kayak gini set. Terus nggak lama itu beneran 5 menit 10 menit kemudian dikasih tahu Bang Sapri meninggal. Gue langsung merinding semerindingnya loh. Cuma sekilas itu Bang Sapri bukan? Iya kayak misalnya, gue bilang, kayak Bang Sapri. Jadi kayak inget tapi gue bukan inget sekelibet gitu, inget kayak Bang Sapri itu gitu. Kok kayak si Bang Sapri kan udah sakit lama. Tiba-tiba 10 menit kemudian dia kasih tahu dia meninggal. Allahu Akbar. Itu bener-bener gue kayak, wah gitu itu bener-bener gue merinding banget. Allahu Akbar. Itu apa itu sih halusinasi atau bagaimana itu? Ya, jadi setiap diri kita ini kan memiliki apa ya bahasanya, korin. Yang sama seperti kita, jin korin, yang mengikuti kita dari kecil kan. Nah, Lu bisa ngeliat gitu, Vi? Bisa, gue bisa. Ada gak gue? iya. Tiba-tiba soalnya larinya. Kan Ramadan kita. Oh iya, oke. Jadi jin korin itu menyerupai kan? Iya, menyerupai, memberi khabar. Jadi kalau orang meninggal arwahnya gentayangan nggak ada. Itu nggak ada, gue juga nggak percaya. Nggak ada tuh. Tapi ini kan bukan arwah gentayangan, jadi kayak Jin korin yang menyerupai, memberikan kabar mungkin gitu. mungkin itu kayak 5 menit 10 menit terus dikasih tahu, padahal biasa aja. Dikabarin meninggal, itu bener-bener gue langsung kaget. Insya Allah ya, Mas Sapri itu. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Lo pernah merasakan yang hal seperti itu nggak? Kayak Roy Kiyoshi misalnya. Kenapa Roy Kiyoshi? Yang enggak lah. Kenapa Roy Kiyoshi? Tapi kalau lu pernah nggak merasakan hal yang apa yang merubah diri lu gitu? Tiba-tiba, ya kan kita maksudnya
bukan kita membenarkan, ya kita juga kan pernah nakal, pernah begini. Tapi ada suatu hal yang titik balik apa yang membuat kita tuh jadi lebih takut, jadi lebih berpikir. Gua alhamdulillahnya waktu itu ketemu bini gue yang sekarang. Jadi karena waktu itu gue bandel udah mentok banget, mentok abis. Lu udah pengen tahu nakal ya? nakalnya apa sih? Apa sih? Pengen Lu tahu, ngapain pengen sih? tahu gua. Gue kelepak nenek-nenek nih lagi jalan. Oh ya, Parah lu. Bener. Ya enggak maksudnya udah, wah gitu deh kayak mulai gitu dah. Terus akhirnya nih udah punya pacar banyak itu kan. Terus juga dunia malam apa segala macam. Terus gue, waduh gue gini mulu gimana ini ya, mau jadi apa ya lagi nih gue. Nah terus ketemu bini gue yang sekarang, gue akhirnya itu pun juga selingkuhan gue, bini gue sekarang selingkuhan gue. Oh gitu. Iya. Tapi lu narkoba dulu? Dikit. Sama aja sih, dikit atau banyak. Iya. Hanya kali. Lo masa ngomong begitu. Gue buka nih kartu lo. Kan dulu. Ya itu dulu. Iya. Dulu narkoba lo apa ya? Lanjut ya. Iya oke. Jadi pernah lah semua. Iya semua dicobain terus ketemu yang ini terus udah beres lah gitu. Nah terus habis itu ketemu ada guru juga waktu itu. Ketemu guru ya udah karena berguru sama dia bener lah sampai akhirnya gue berjanji bahwa udahlah bebas semua itu udah gue tinggalin lah gitu. Terus akhirnya titik baliknya ya gue tiba-tiba pengen nikahin bini gue yang sekarang. Bini gue nggak tahu, gue lagi siaran tuh tiba-tiba gue nelfon nyokapnya, tante kayaknya aku mau nikahin anak tante deh. Oh gitu, langsung gitu. To the point lo. Iya, tante aku kayak mau nikahin anak tante. Nikahin tante deh. Gitu. Jadi abis itu ya udah kalau gitu hari Sabtu kamu datang ya ke rumah gitu. Oh siap tante. Hari Sabtu atau hari Minggu gue datang ke rumah. Dianya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, yang tahu nyokap gue nggak tahu, yang tahu cuma gue sama calon mertua. Terus duduk bareng, terus habis itu gue ngomong, kaget semua, bapaknya nangis. Kenapa? Ini yang menikah anak saya. Oh nyesel. Iya. Sampai bini gue waktu itu juga kaget. Bocah nih tiba-tiba pengen nikahin gue gitu. Tadinya padahal Tapi akhirnya dia gitu ya. Nah, iya betul, tapi kan dari selingkuh akhirnya gue pacaran beneran kan. Nah tapi waktu itu setelah gue mengutarakan itu sebenarnya niat gue tuh pengen ya udahlah mungkin setahun lagi kali. Yang penting gue serius nih sama anak om nih. Dibalikin lagi sama bokapnya. Ya udah 6 bulan lagi. Hah? 6 bulan lagi? Ya udah deh siap. Set nikah 6 bulan lagi. Langsung hamil 1 bulan tuh langsung hamil. Nggak di luar nikah ya, itu hamil beneran tuh. Iya. 6 bulan kemudian bokapnya meninggal. Iya. Jadi kayaknya itu pertanda bahwa seenggaknya tuh bokapnya udah sempet nikahin anaknya karena ini anak perempuan yang pertama. Itu bener, itu sign itu bener ya. Gitu. Kalau tiba-tiba tek, gue bener nggak gue nikah gitu. Se-BM itu lu ya, serandom itu lu. Itu tahun berapa? Tahun berapa? 2015 apa ya? Terus katanya lu Bukan. 2007. Ya. 2015 yang mana? Itu yang mana? 2015 sama siapa Itu lagi? yang mana? Itu yang siri. Coy. Tapi katanya 2015, gue pernah denger kata, lu ngomong 2015, katanya lu 2015 pernah naik haji. Terus Ya. lu kena badai katanya. Itu bener? Ini kan ada badai. Itu itu ada julukan nih setelah itu. Apa? Haji endorse. Iya haji endorse. Itu bener-bener? Karena emang haji gue di endorse. Berarti kalau di endorse jangan nih maksudnya? Ya enggak juga. Enggak juga. Bro. Terus segala macam di endorse. Lah makanya. Enggak. Enggak, lu beneran berangkat haji tuh di endorse? Dibayarin sama kantor gua sama radio. Bener-bener gratis. Terus? Ya udah. Di sono malah kena badai. Ada badai. Dia main keyboard kan. Kesempati ya. Oh, Kesempati dong. Dari ya itu maksudnya ada pas gua lagi tawaf tuh di atas Ka'bah tuh ada tornado. Hengki. Oh, aktor jangan. Hengki Tornado. Oh, Hengki. Ada tornado pasir gitu. Gue lagi tawaf sama saya bawa bapak udah cepet. Dia langsung, enggak, Allahu Akbar, saya siap mati. Saya belum. Gue langsung break dari situ kan. Itu langsung lagi badai, bener-bener badai. Itu yang keren jatuh bukan sih, bukan ya? Ya keren itu jatuh tapi itu gue udah chaos banget ya, udah banjir di mana-mana. Beneran kayak lu pernah lihat videonya nggak yang apa-apa terbang gitu? Iya. Mirip kayak gitu. Iya itu kayak gitu. Brang, terbang. Dan habis itu pernah haji lagi nggak? Apa? Pernah haji lagi abis itu belum? Belum ada yang endorse lagi nih. Iya, saya lagi. Tolong ya kalau buat mungkin Maraya Bandung. Oke. Maraya sama Travel. Tapi lu juga pernah titik balik tuh.
Iya. Sampai overdomo. Salah, Overdosis. Overdosis itu kan buat perempuan. Apa tuh? Kok over dobro buat laki-laki? Oh iya, overdobro sama overdosis. Overdosis. Overdobro. Overdobro Iya, gitu. Tapi lu udah sampai over Dobro. Pernah. Apa sih itu, Pi? Narkobanya? apa sih lu narkobanya sampai overdosis? Apa itu? Sini nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dari A sampai Z perlu sebutin deh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Masya Oh, Allah? Astagfirullahaladzim maksudnya. Masa gitu. Jangan. Subhanallah, na'udzubillah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pernah sampai lu udah di titik hampir mati tuh. 3 kali. Gua ketemu malaikat Israel. Hah? Gimana ceritanya? Lo tanya itu malaikat Israel Iya, apa? bagaimana? Iya. Ini semua pertanyaan orang sama nih. Jadi di depan gue itu, gue ngeliat sosok hitam berwujud kayak orang, cuman kayak jubah gitu. Pakai juga. Kayak jubah Kayak hitam. jubah. Heeh. Terus ada sayapnya turun ke bawah gitu. Anjir. Nah, masalahnya, ini permasalahan kenapa gue bilang itu malaikat Israel. Permasalahannya, kaki gue itu dari jempol kaki sampai lutut udah membiru, naik birunya. Itu perasaan atau sudah benar? Beneran, Pi, beneran. Lo nggak lagi dimensi lagi? Enggak. Itu gue udah mulai tone down karena bokap, jadi orang di rumah itu nggak bantuin gue. Serius lagi gitu didiemin aja? Didiemin, karena gue nggak jujur. Dia bilang apa? Jujur dibantu. Gue nggak jujur, gue diemin aja. Sama orang rumah? Iya. Akhirnya gue jujur, gue ngapain? Telepon lah, dia telepon bokap. Pak Alfi gini. Bilang sama dia, ke rumah sakit atau minum obat terima kasih, kata dia. Kalau ke rumah sakit tes darah, masuk kantor polisi sekalian, kata dia. Udah tuh gue. Sekalian. Diem gituin gue. Udah deh, mana obatnya? Buat penawar segala macem. Antidot. Emang ya? Antidot namanya. Oh, dia udah tahu. Namanya antidot. Ah iya benar. Anti mabok. Bener anjing. Iya. Terus gue minum lah tuh. Dan gue dalam kondisi sober. Masih, ya, momen itu jackpot gue. Dari jam 11 sampai jam 6 sore. Dan selama itu juga gue ngeliat malaikat. Terus? Iya. Dan selama itu juga gue ngeliat malaikat Israel depan mata gue. Ada hilang timbul. Hilang timbul itu, hilang timbul. Terus-terusan. Akhirnya setelah gue cuman bisa nangis, gue bilang, ya Allah, jangan sekarang Allah, Alfi belum nikah. Itu udah ingat nih, mesti ingat Allah itu. Iya. Cuman secara pikiran gue doang pada Jadi saat kayak ngawang-ngawang gitu kan, kayak sadar nggak sadar lu pengen lepas, iya, sadar gitu. tolong ya Allah gitu gue gitu kan. Tolong ya Allah, udah. Alhamdulillah Allah baik itu. Pelan-pelan tuh set turun. Si birunya tuh makin ini udah mulai merah, udah mulai coklat, sampai jempol lagi gue. Ya itu mungkin proses pendewasaan kita. Iya. Tapi benar juga sih, memang circle of life tuh dalam kehidupan benar-benar terjadi. Keren banget. Itu circle of life tuh benar. Jadi kenapa kita dilahirkan dari kecil, remaja, gede jadi bapak, jadi ini. Jadi kan kita ngerasain dulu, mungkin kalau kita dulu dimarahin sama bokap kita, berisik loh kan gitu. Tapi sekarang pas kita punya anak, ya Allah, ternyata jadi orang tua begini. Itu yang namanya circle of life. Memang kita harus menjalani semua itu. Hukum alam lah ya bahasanya. Jadi lu sekarang di sisa hidup lu ini, kalau mau mati ya. Tapi emang bener itu. Ayo di sisa hidup kita deh nih. Iya. Ya alhamdulillah kita seenggaknya udah lebih baik daripada hari kemarin. Amin, insyaallah. Setiap hari kan menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Apalagi kalau gue udah kayak takut, aduh Ramadan ini siapa yang datang, siapa yang pergi, Ramadan tahun depan gue masih ketemu lagi atau enggak. Kalau lu pengen jadi yang seperti apa gitu? Mungkin botox toh. Gue sih pengen, gue lagi pengen banget dibotok. Ngapain dibotok? Sama Pi, gue juga pengen. Tapi kalau lu Apa lo? apa? Gue kangen tanah suci gue pengen umroh lagi. Yuk, bismillah yuk. Gue juga pengen sih. Nah, lo kenal ada travel yang bisa? Ayolah. Tak, berincin lagi gitu. Enggak gitu. Nggak gitu. Gimana? Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat orang. Lu travel nggak ya misalnya Ada gitu? si Irwansyah kebetulan temen. Nah, cakep tuh Irwansyah tuh, tolong. Jana travel Bisa kali ya. Jana travel. Bisa kali. Bisa kali ya. Itu rumah Allah. Tapi sebenarnya gue mau nanya, kalau kayak umroh di endorse atau haji kan sebenarnya mah nggak apa-apa. Nggak masalah lah. Nggak masalah dong. Nggak masalah. Ya udah. Yang penting kesana ibadahnya juga bener kan? Ya itu kan rezeki dikasih. Iya. Anggap aja begitu kan. Karena hakikatnya kan adalah undangan Allah. Bener. Min haitsu la yahtasib. Dari pintu mana saja, mau di endorse kek,
mau diberangkatin orang kayak mau nabung Yang kayak. penting niatnya Yang kembali penting. lagi. Ini gue mau cerita nih, gue saksi sendiri bahwa bener-bener nyata Kemarin itu. ada orang yang bener-bener dipanggil sama Allah ke tanah suci itu bener adanya. Jadi ada sebuah acara Maulid Nabi, hadiahnya adalah umroh satu orang. Tapi itu undian, pesertanya tuh ada ibu-ibu, ada bocil, ada yang berisik juga, ada yang wah. Kan kita sebagai panitia khawatir ya, ntar kalau misalnya Lu panitia tuh? Iya, termasuk salah satu panitianya. Oh, iya. Kan khawatir nih ntar yang dapat bocil apa enggak ya? Gitu. Ya udah akhirnya, Pak Haji, lo aja deh, Pak Haji Darto. Ya udah oke, bismillah ya, bismillah. Lu yang ngocok nih? Iya, mudah-mudahan yang dapat yang bener orang Tepat yang lah gitu tepat ya. nih, ini enggak yang sembarangan nih. Set 74. Habis itu dapat itu orang di paling depan. Itu satu-satunya orang di antara semua ratusan orang itu yang pakai selendang Palestina. Begitu diajak naik, panitia, Masya Allah, itu bener-bener nggak bisa lebih tepat dari itu. Ini orang lagi memakmurkan masjid, dia lagi ngajak anak-anak muda lebih sering ke masjid baca Quran. Ini nggak ada yang lebih tepat dari dia. Wah, luar biasa itu. Bener-bener ya emang dipanggil itu. Ya memang bener, setuju gue. Kayak kemarin aja gue udah haji, bener-bener udah mau siap semua, nggak jadi berangkat, bisa begitu. Jadi bukan masalah duit atau Bukan masalah duit. Iya. Gue saksi dan gue nganterin kemarin orang. Gue nganterin dia umroh pertama kali, habis tawaf nih kan, kelar di Multazam, dia gue lagi teleponan. Terus telepon, foto, gue sama teleponan. Ingat buat gue, foto selfie sama dia. Oh iya, udah. Kelar telepon gue nanya, Pak, umroh pertama ya? Gue bilang, iya Ustaz, alhamdulillah katanya. Tadinya anak saya yang berangkat, tapi anak saya nggak mau. Dia minta saya yang berangkat. Ya udah, permintaan anak kata dia. Set. Hari kedua apa yang terjadi? Gue bawa jamaah kan. Bapak ibu yang mau tawaf sunnah ayo, yang mau nyium hajar aswad silahkan. Tapi saya tidak sarankan. Karena berbahaya. Bahayanya apa? Takut sesak nafas. Gue muter, tawaf, nyium hajar aswad segala macam. Selesai nih gue. Selesai ketemu di sini ya. Di apa dekat pintu masuk tuh kan. Dah. Gue nunggu nih bapak, nggak ada, mana ya lagi. Telepon gue bunyi. Manajer hotel. Ya Toyib, katanya. Tal, sini lu, pulang katanya. Apa? Gue lagi mau jamaah, gue bilang. Ada apa? Lala, wallah, arju katanya. Kita butuh lu sekarang, kata dia. Ada apa? Pulang sekarang. Cuman muka lu jangan panik. Gue langsung mikir, ada apa nih? Gue balik ke hotel. Langsung dipeluk, Allahumma ajrakum. Dia berduka cita gitu kan. Gue diem, siapa? Ikut gue. Ini manajer hotel nih. Sebelah hotel itu ada UGD, ruang mayat. Gue buka, itu bapak. Yang menggantikan anaknya. Ya Allah. Meninggal dunia. Di tanah suci. Di tanah suci. Kita harus pulang ke rumah cepat atau lambat. Permasalahannya, kita harus mempersiapkannya. Dan pulangnya bagaimana? Bagaimana Dalam persiapan keadaan kita? apa? Ya ampun. Ya. Berarti abis ini kita tobat-tobat lah ya. Loh, emang sekarang nggak tobat, Vi? Emang sekarang ngapain Ini nih? lagi mas nih. Iya. Ceritain, Pi. Coba cerita. Cerita. Masa kita mulai cerita? Iya, Lo lah cerita. lo dong, Gimana? lo dong, Cerita Pi. ada masalah apa sih? Masalah apa sih, Pi? Nggak ada masalah. Iya, kalau gue cuman itu aja. Apa tuh? Apa tuh? Takut tergoda. Tergoda apa? Tergoda janda. Ya enggak lah. Tapi ya mudah-mudahan kita hidupnya lebih baik lagi. Amin. Ini hari ini gue seneng ngobrol sama Imam, sama Alfi. Beda nih, kita dapat sesuatu yang... Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau ngelihat kita kayak bapak-bapak begajulan gitu. Siapa bilang? Siapa bilang? Padahal Iya. Iya. Kan sudah berkurang. Betul, jauh. Kurang jauh. Kan ada yang bilang don't judge cover by the book. Salah. Don't judge a book by the cover. dong. The cover. Don't judge a book by the keeper. Ya tapi ya mungkin terakhir lah. Mungkin lu ya pengen apa terakhir? gue pengen semoga dakwah gue makin meluas, makin kena ke banyak orang dengan cara sendiri. Ditambahkan gue sekarang juga lagi bermusik dan gue percaya kan ada bahasa apa yang disampaikan dari hati sampai ke hati. Betul. Akhirnya gue pelajarin itu. Berarti bermusik menurut gue adalah salah satu wadah untuk menyiarkan frekuensi. Benar, setuju. Iya kan? Frekuensi yang disampaikan dari hati. Dan gue berharap Bikers Dakwah
terus Prediksi. Prediksi berat, kok prediksi Berat ya? aja. Oke, oke, siap. Apa-apa, mungkin kan semua Iya. tapi tenang aja, ada anti prediksi. Oke. Ada lu gak sih? Ada juga gua. Ada kan? Lu apa sih sebenarnya Ya, prediksi? prediksi tai. Gue berharap semuanya kita mudah-mudahan kita mati dalam Rasul. Amin, amin Allah. Dan tidaklah Allah wafatkan kita melainkan kita sudah bermimpi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau gue tuh pengen hatam Quran lagi, gue terakhir hatam Quran itu SD, bos. Yuk, yuk. Bener gue kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD tuh, wah karena sama ibu gue di depan kan ada masjid tuh rumah tuh, tiap hari kan suruh ngaji. Tadarusan. Oh jadi pas SMP kan udah mulai Main. Jakarta apalagi ya. Wis, kan? pergaulan, bre. Catatan Sibo. Yoi. Jadi sampai sekarang lagi gue hatam Quran itu terakhir tuh jujur aja SD, gue pengen lagi. Nantilah kita baru. Ayo bismillah. Darto sehari berapa kali tuh? Khatam Quran? 1 huruf. Tapi lu ada Lah nggak apa-apa kan, ya kan baca langsung walaupun 1 huruf. Iya. Alif dah. Kerja gitu saya. Iya, makasih. Ya semoga kita diberkahi. Lagu dong. Lagu dong. Terakhir. Jagalah hati, jangan. Itu Agi. Oke, sorry salah. Oke. Terakhir dong. Ini gue ada, jadi kan gue bikin mini album ya. Album foto. Duh, Vi lu ngajar aja Vi. Alfi Cobra. Enggak dong, Ebel dong. Ebel Cobra dong. Ebel Cobra. Enggak dong. Jadi ini gue bikin lagu. Ya, pales itu kayaknya. Ntar dulu. Enggak dong. Pales ini dong. Pales. Stem nih. Musisi apa nih? Ini lagu gue bikin gara-gara suatu hari gue diem sendiri gitu. Kayak gue merenung. Kayak masa lalu gue. Jadi judulnya Pintu Rumah. Gue berharap pintu rumahnya dia nggak pernah tertutup untuk kita. Amin. Gue ref aja kali ya. Ya, oke. Jangan tutup pintu rumahmu, tempat pulang, tempat yang kurindukan. Jangan tutup pintu maafmu untuk aku yang pernah menghilang. Itu aja, makasih. Bagus ya. Coba yang nyanyi Is Payung Teduh ya. Lebih bagus lagi. Oke, gue pulang. Makasih Afif. Udah temen nih. Gunanya temen. Saling menjatuhkan. Bagus, Darto. Bagus. Istiqomah. Bagus.